Di suatu siang, Pak Rohiman, yang biasanya dipanggil Mbah Rohim, baru saja pulang dari pasar dan dia tersenyum cerah, karena langsung disambut oleh rengekan manja cucu perempuan kesayangannya, Ayu, gadis kecil yang baru menginjak kelas 2 sekolah dasar. Begitu melihat kakeknya dia pun langsung minta digendong. Mbah Rohim tahu kalau cucu satu-satunya bertingkah seperti itu, sudah dipastikan ada maunya, dan benar saja, ketika Mbah Rohim mulai menanyakan keinginan dari cucunya, Ayu pun menjawab dengan penuh antusias. Tapi berbeda dengan Mbah Rohim, raut wajah Mbah Rohim langsung berubah begitu mendengar keinginan dari cucunya. Kali ini Mbah Rohim menunjukkan ekspresi tegang penuh kekhawatiran setelah mendengar keinginan sang cucu. "Lin, apa gak ada tempat lain, selain berlibur ke bendungan itu?" Tanya Mbah Rohim pada Lina, ibunya Ayu. "Itu sudah program dari sekolah Ayu. Jadi ya kita tinggal ikut saja, lagian, cuma sebentar, sore juga kita sudah pulang." Lina menjawab, sambil mengemasi keperluan yang akan dibawanya. "Tapi, Lin, tempat itu angker. Kamu ingat kan, bagaimana dulu tempat itu? Bapak yang sudah merasakannya." Mbah Rohim mencoba memberi penjelasan. Namun, Lina tidak menggubrisnya. Dia masih terlihat serius mengecek perbekalan dalam tas yang akan dibawanya. "Bapak takut, Lin, kalau ingat dulu." "Sudahlah, Pak. Itu kan sudah puluhan tahun lalu, sekarang tempat itu sudah ramai, banyak dikunjungi orang. Apalagi ini hari Minggu. Jadi, Bapak gak perlu khawatir, lagi pula saya sama Ayu tidak sendiri, tapi satu kelas." Sahut Lina, memotong ucapan Mbah Rohim. "Saya juga sudah izin Mas Zaki, dan Mas Zaki mengizinkan," sambung Lina menjelaskan. Mendengar itu Mbah Rohim hanya bisa terdiam sambil menatap cucunya yang sedang membenarkan rambutnya. Ada kecemasan yang jelas terlihat dari wajah Mbah Rohim, ketika Lina dan Ayu tetap memaksa ikut rekreasi ke sebuah tempat yang menyimpan sejarah kelam baginya. Usahanya untuk mencegah tak membuahkan hasil. Meski Mbah Rohim sudah minta berulang kali tapi akhirnya Lina dan Ayu berangkat juga. Singkat cerita, Lina dan Ayu bersama rombongan pun menaiki sebuah mobil bis yang berkapasitas 40 orang. Bis tersebut akan membawa mereka ke sebuah bendungan raksasa untuk tujuan bertamasya. Lina duduk di bangku barisan tengah bersama Ayu. Mereka pun menikmati suasana keceriaan bersama yang lainnya. Akan tetapi, ketika bis yang mereka naiki sampai tujuan dan berhenti di parkiran, sejenak Lina merasa ragu untuk turun. Tapi akhirnya perasaan tersebut dikalahkan oleh tarikan dan rengekan Ayu. Lina pun melangkah pelan dan turun dari mobil sambil menggandeng Ayu. Mereka melewati kerumunan pengunjung dan penjual aneka mainan sambil menuju pintu loket. Setelah melewati pintu loket dan masuk ke dalam wahana bendungan, jantung Lina semakin berdebar kencang meskipun di dalam sana ramai pengunjung. Lina menatap sayu pada bangunan raksasa dengan puluhan pintu berjejer memanjang. Deburan air bergemuruh, keluar begitu deras dari 3 pintu bendungan yang dibuka, membuat Lina semakin merasa jantungnya terpacu lebih cepat. Lina sebentar terdiam, terpaku dengan pikiran bercampur aduk. Ia berkali-kali mencoba menghilangkan kecemasan yang tiba-tiba menelusup tanpa tahu sebabnya. Namun, semakin ia menekan, semakin kuat kecemasan itu menyusupinya. Tanpa terasa, sudah 1 jam Lina mendampingi kegiatan Ayu dan teman-temannya. Ketika tiba waktu istirahat, Lina memilih sedikit menjauh dari teman-teman Ayu yang lain. Lina hanya tersenyum paksa, di saat Ayu menceritakan keindahan wahana di bendungan tersebut. Sebelum satu ucapan Ayu yang dirasa ganjil olehnya. "Bu, Ayu merasa betah banget di sini. Kalau ibu, betah gak?" Mendengar itu, sejenak Lina terdiam. Ia tersentak mendengar ucapan Ayu, seperti menjadi penanda baginya. "Ayu, kita kan punya rumah. Jadi, ibu ya betah di rumah bareng ayah dan kakung." Lina menjawab dengan raut dan senyum dipaksakan dan jawaban Lina tersebut tidak ada tanggapan apapun dari Ayu. Dia terlihat melamun, menatap lurus ke sebuah pusaran air bergemuruh. Tepat di bawah bendungan, sesaat Lina pun ikut terdiam sambil mengikuti arah tatapan Ayu. Namun, hanya gulungan air memutar yang ia lihat, dan sesaat kemudian perasaan Lina begitu khawatir. Saat matanya kembali menatap wajah imut Ayu, dia melihat ada senyum lembut di wajah Ayu yang masih tertuju ke arah pusaran. Cepat-cepat ia meraih kepala putrinya dan mengalihkan pandangannya. Ayu menurut, memalingkan wajahnya ke sebuah taman, arah jalan keluar. Sejenak Lina merasa sedikit lega sambil mengeluarkan bekal yang ia bawa.
tapi saat itu Ayu malah merengek menginginkan jajanan bergerobak yang sedang berjalan di sebelah taman. Sedikit aneh dan bingung Lina saat itu. Melihat gerobak berisi jajanan berkuah yang diinginkan Ayu, bukan hanya gerobaknya yang tanpa tulisan, tapi penjualnya juga berpakaian seperti orang zaman dahulu. Sejenak Lina masih terlihat ragu dan heran, tapi rengekan Ayu semakin kencang terdengar. Sampai akhirnya Lina kalah, ia pun berdiri ketika isakan Ayu mulai terdengar, membuatnya mengabaikan keraguan dan bisikan-bisikan halus yang melarangnya. Lalu dengan perlahan Lina mendekati gerobak itu dan mengamati seluruh isi gerobak yang memang terlihat berisi makanan tradisional berwarna-warni. Tapi satu yang Lina rasakan begitu aneh, penjualnya seorang wanita berwajah ayu dengan tubuh menebar wangi bunga, hanya diam tanpa bicara saat ia bertanya. Penjual itu hanya mengangguk, dan memberi isyarat dengan jempol tangan kanannya, sebagai jawaban, dan itu membuat Lina semakin tak nyaman. Selagi Lina melihat dan memilih jajanan yang dirasa cocok dengan keinginan Ayu, tiba-tiba sang penjual mulai memasukkan beberapa jenis jajanan tradisional ke dalam sebuah mangkok. Lina yang awalnya bingung, seketika terjingkat kaget, setelah tahu kalau jajanan yang baru selesai dibuat itu diberikan pada putri kecilnya, yang sudah berdiri di samping si penjual. Ayu pun menerima semangkok jajanan itu dan langsung menyuapkan ke dalam mulut kecilnya. Lina yang saat itu melihat dengan jelas jajanan dalam mangkok yang sedang dimakan oleh putrinya, seketika terkejut dan hampir saja berteriak. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, ketika yang masuk ke dalam mulut putri kecilnya bukanlah cendol candil berkuah kental seperti layaknya, melainkan bola-bola mata masih berurat dan darah merah bercampur otak menjadi campurannya. Lina yang ngeri dengan isi dalam mangkok segera merebutnya dari tangan Ayu, tapi setelah ia berhasil, mangkok itu sudah kosong. Hanya terlihat bekas-bekas lendir darah bercampur urat-urat merah menempel pada dinding mangkok tersebut. Kepanikan kemudian menguasai Lina saat menyadari jika Ayu tidak lagi berada di sampingnya yang bersamaan dengan hilangnya sang penjual. Lina langsung berteriak, memanggil-manggil nama Ayu sambil mengedarkan pandangannya. Namun, sampai beberapa saat lamanya, Lina tidak mendapati sosok Ayu. Lina sudah tak memperdulikan tatapan orang-orang padanya. Bahkan, setiap orang yang bertanya, Lina seolah tak mendengar. Sampai akhirnya, Lina mendengar jeritan-jeritan ketakutan dan teriakan histeris di sekitaran pusaran air. Baru saja Lina sampai di sekitar pusaran yang sudah banyak dikerumuni pengunjung, tiba-tiba saja tubuhnya dipeluk oleh dua orang perempuan. Sejenak Lina terdiam, bingung dan heran mendapat pelukan erat disertai tangisan dari dua orang yang dikenalnya. Sebelum tahu penyebabnya, ia semakin terbengong saat mengedarkan mata dan melihat tatapan orang di sekelilingnya, seperti menyiratkan keprihatinan dan penuh rasa iba. Lina yang kembali sadar akan kejadian aneh dan hilangnya Ayu, langsung bertanya pada beberapa orang yang ia kenal, tapi mereka hanya diam dan menunduk. Sebelum satu jawaban dari seorang yang masih memeluknya, membuat tempat sekitarnya menjadi hening dan sunyi. Bersambung.